Ayah, sebenarnya tuh jihad itu apa sih ya? Kok banyak sih ada orang ngebom-ngebom gitu. Artinya jihad yang sesungguhnya tuh apa? Jihad. Iya. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh kita dalam apa dengan dalam apa hal apapun gitu ya. Nah, itu kan ilmu Islam itu ada tiga. Hmm. Ada tauhid, ada tasawuf, ada fikih kan. Mm-mm. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, arti jihad itu bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh buat apa? Musuh kita yang paling berat apa? Yang paling gede itu musuh itu apa? Diri sendiri. Nah, diri kita sendiri kan. Iya. Nah, apa sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita itu yang namanya jihad bersungguh-sungguh kita untuk memerangi diri kita itu. Hmm. Nah, kalau kita berperang kan ada syarat-syaratnya kan. Hmm. Ada. Nah, syarat pertamanya kita mesti punya pedang, punya apa namanya ini peralatan, punya eh, apa namanya persiapan untuk berperang itu. Nah, terus kita tahu musuh kita siapa kan? Yang mana musuh kita itu? Diri kita itu yang mana yang musuh kita kan? Nah, jadi bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu itu. Nah, kalau kajian Islam itu ada tiga, yang namanya tauhid, tasawuf, fikih. Tauhid itu cara pandang. Itu undang-undang tertingginya tuh. Cara pandang tuh undang-undang tertinggi. Seperti kayak Indonesia itu kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau orang mau bikin perpu, perda, ataupun ormas-ormas yang mau bikin ADRT partai segala macam kan nggak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 kan. Nah, Hmm. tauhid itu kayak gitu. Jadi cara pandang yang tertingginya yang nggak boleh bertentangan nanti dengan tasawuf dan tauhid dan fikihnya. Nah, kalau tasawuf itu ilmu yang mengenai diri kita itu, manusia itu. Kan yang disebut Muhammad Rasulullah ya. Jadi Nabi Muhammad itu nama jasadnya Muhammad, nama rohnya itu Muhammad Rasulullah. Gitu? Jadi nama roh Nabi Muhammad itu namanya Muhammad Rasulullah. Ya, kan Muhammad utusan Allah kan itu artinya. Roh itu kan utusan. Jadi Muhammad utusan Allah. Nah, itu ada pada diri kita Muhammad Rasulullah itu. Diri siapapun. Nah, termasuk pada diri Nabi Muhammad yang dulu kan. Nah, dia kebetulan namanya jasadnya Muhammad, nama rohnya juga Muhammad. Kalau kita nama kamu kan Putih, jasad kamu roh kamu namanya Muhammad. Nah, kalau ayah Yos kan, nah itu nama ayah juga gitu. Nah, itu kajian tentang yang kita kaji itu di tasawuf itu tentang Diri. diri kita, tentang roh kita. Ya kan? Bagaimana penggunaan rasa kita itu. Kajian tentang Muhammad Rasulullah itu. Nah, kalau fikih kajiannya produk dari pemahaman kita, cara pandang kita dengan kita bagaimana kita tahu diri kita itu siapa dan bagaimana merealitakannya dalam perbuatan dan perkataan. Nah, kalau kita berjihad dalam perbuatan perkataan ini, nah karena kita bernegara kan, nah itu jihad itu mengentasi kebodohan, ya kan? Jadi jihad itu persiapan untuk apanya, untuk alat-alat perangnya, itu ilmu pengetahuan. Nah, itulah karena anak-anak sekolahin dari kecil kan. Jadi sekolah tuh utama tuh, ya kan? Karena orang tuh dengan pengetahuan tuh kan akan jadi paham kan. Nah, terus apalagi mengatasi kemiskinan gitu kan. Nah, itu kan penyakit sosial tuh istilahnya yang kita hidup sehari-hari. Nah, bagaimana kita saling menolong, ditolong orang-orang miskin itu gitu kan. Mengatasi kemiskinan, mengatasi penyakit sosial segala macam kan. Nah, itu secara fikihnya tuh. Nah, kita bikin undang-undang tuh kan, DPR itu kan produk fikih namanya tuh. Jadi ulama itu arti dari ulama itu orang yang punya pengetahuan. Kalau satu orang itu punya pengetahuan yang sangat dalam menafsirkan tata cara aturan untuk hidup di dunia ini, nah itu disebut orang itu kias namanya. Dia produknya itu kias namanya. Satu orang yang bikin. Misalnya kayak Quraisy Shihab tuh, dia bikin Al-Misbah kan, tafsir Al-Misbah. Atau ulama-ulama lain lah, ada ulama fikih yang membuat sebuah tafsir untuk bagaimana kita tata cara hidup dengan sesama manusia itu dengan alam dan dengan makhluk lainnya. Nah, kalau kita bernegara, itu produk fikihnya dibikin oleh DPR. Jadi di DPR itu dibikin undang-undang, peraturan segala macam kan, orang-orang pintar, orang-orang wakil-wakil kita kan yang membuat perundang-undangan. Nah, undang-undang itu untuk disepakati bersama untuk kita hidup bersama. Kalau terjadi pelanggaran segala macam nanti kita dibawa pengadilan. Nah, itu produk fikih itu. Jadi mengatur tata cara kita hidup ini, ya, berhubungan dengan sesama manusia ini, dengan tetangga, dengan orang anak ibu bapak kan ada undang-undang KDRT, ada undang-undang
macam-macam kan, undang-undang waris, undang-undang kita bermasyarakat, undang-undang kita ITE, undang-undang segala macam kan, undang-undang KUHP, perdana, perdata kan, kita kalau kita mencuri semacam kan ada undang-undangnya. Nah itu produk fikih namanya. Nah berjihad, bersungguh-sungguh kita membuat produk undang-undang itu untuk kita sepakati bersama, itu yang harus kita jalanin. Nah itu namanya fikih, berjihad di fikihnya. Nah kalau berjihad di tasawufnya, yang kita lawan tuh hawa nafsu kita. Kan rasa sombong, rasa iri, rasa dengki, ya kan? Tamak, loba, atau perasaan-perasaan membenci, memusuhi orang lain, segala macam kan? Nah itu yang harus diperangi. Nah kalau di tauhidnya itu lebih tinggi lagi dia. Yang diperangi itu apa? Kita tuh tidak boleh merasa diri kita tuh ada gitu loh. Jangan sampai ada merasa diri kita ada. Nah makanya tadi kan senjata utama kita berperang itu, untuk bersungguh-sungguh kita berperang itu adalah ilmu kan. Nah ada tuh dalilnya kan, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Nah ingat ya, kita udah belajar qul huwallah kan, yang diri itu Allah kan. Kita bukan diri, kita ini personalitas. Kita ini identitas, bukan personalitas kan. Nah identitas ini bergantung sepenuhnya kepada personalitas kan, yaitu Tuhan kan. Nah tidak berubah nasib satu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya, berarti diri Tuhan itu yang merubah kita. Dengan cara apa Tuhan itu merubah kita? Nah ada jumlah hadisnya ya, belajarlah engkau dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah tuh, nah kalau kita ada kontinuitas belajar dari ayunan sampai ke liang lahat, keinginan kita belajar terus dari ayunan sampai ke liang lahat, walaupun sebagai negeri Cina katanya juga dulu kan, atau negeri Sim. Nah kalau ada keinginan kita belajar bersungguh-sungguh secara kontinu, nah kan timbul paham jadinya kan dari ilmu itu. Beda nggak orang nggak sekolah dengan orang sekolah? Beda. Orang yang tidak mau menuntut ilmu dengan orang nggak menuntut ilmu, beda kan? Beda. Nah orang yang menuntut ilmu itu terus menerus itu dia dapat kepahaman dari Tuhan, hidayah Tuhan datang ke dia. Dengan hidayah kepahaman diberi Tuhan itulah berubah nasibnya. Ada orang wah berdoa tiap hari, saya pengen minta berubah nasib berupa begini kan, kita ingin lebih baik hidup semacam, tapi nggak mau mencari ilmu. Kan nggak mungkin kan, mustahil kan? Karena Tuhan itu memberi rezeki dua cara oleh Tuhan. Dua cara kita diberi rezeki. Satu dihamparkan di alam semesta ini, ya kita bisa jadi buruh, jadi petani, jadi peternak segala macam kan. Dengan tenaga kita bekerja kan. Nah, yang satu lagi dengan apa? Dengan ilmu. Siapa penemu Facebook tuh? Satu penemuan aja dia hidup kayak raya kan? Dia bisa berahmatan di alamin kan, bisa berhubungan kita dengan siapapun di dunia ini kan. Satu penemuan bola lampu misalnya kan, kita bisa terang, penemuan mobil, motor, pesawat terbang segala macam kan, penemu HP. Nah itu kan dengan ilmu, dengan pengetahuan tuh. Nah tuh. Jadi kalau Tuhan hidayah kepahaman itu diberi Tuhan orang yang mau belajar kontinu terus menerus. Contoh di sekolah lah. Di sekolah tuh murid ada 40 orang, gurunya sama, jam mata pelajarannya sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, jamnya sama, coba kan? Kok ada yang juara 1, juara 2, juara 3? Kok ada yang nggak ngerti sama sekali? Ada yang bodoh, ada yang nggak naik kelas. Karena ada yang malas Karena banyak, ada yang nggak bersungguh-sungguh, ada yang bersungguh-sungguh kan? Nah, guru tuh hanya menyampaikan ilmu, tergantung muridnya harus bersungguh tidak. Iya. Nah kalau dia bersungguh-sungguh, nanti hidayah kepahaman datang dari Tuhan. Nah hidayah kepahaman itulah dia membuat dia jadi bisa berubah nasibnya. Dengan itu ilmu itu sangat gede manfaatnya, sangat besar rezeki yang didapat dibandingkan dengan kita bekerja dengan tenaga. Contohnya orang tiap hari macul misalkan, nggak kayak dia bersungguh-sungguh dia kerja keras tiap hari kan, tapi nggak dapat apa-apa. Ada orang cuma tangan aja dapat sekian juta. Dia menemukan sesuatu dengan pengetahuannya, dapat bikin menciptakan penemuan-penemuan ini itu gitu kan. Nah, dengan penemuan-penemuan itu dia dapat royaltinya, dapat hak patentnya segala macam kan, dapat kompensasi dari itu kan, dapat duit kan. Nah itu, jadi itu Tuhan merubah nasib kita itu melalui pengetahuan itu. Kalau kita nggak mau belajar ya bagaimana? Nah seawal-awalnya wajib itu justru ilmu itu. Nah ilmu cara pandang kita kan. Nah kita yang kita lawan tuh, yang kita jihadkan di ilmu tauhid itu, jangan pernah merasa diri kita tuh ada. Itu kalau dari cara pandang itu, karena yang ada hanya Allah kan, hanya Allah aja yang ada kan, yang personalitas itu Tuhan kan,
Yang kita itu identitas, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita harus lihat yang identitas ini, jangan merasa ada diri kita. Jangan merasa kita hidup, jangan merasa kita yang berdaya upaya, jangan merasa kita yang berkehendak, jangan merasa kita yang punya pengetahuan. Ya, walaupun pengetahuan kita cari ya, kita tuntut kan. Tapi jangan merasa kalau udah pintar kita jangan merasa itu milik kita, itu milik Allah. Tuhan yang memberi hidayah kepada kita. Karena Tuhan tadi menyuruh kan, nah, belajarlah kau dari ini pengalaman lahat kan, supaya kau berubah nasibmu. Kalau kamu mau, kan ilmu itu sifat Tuhan. Salah satu sifat Tuhan itu kan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu berarti kita mencari sama dengan mengambil memohon kepada Tuhan itu kan. Kalau kita belajar bersungguh nih, ya kalau dilihat kesungguh-sungguhan oleh Tuhan, itu kan kasih dong kepahaman kan. Tapi kalau kita nggak bersungguh-sungguh, malas-malas sekolah cuman bergaya-gaya aja, cuman kumpul-kumpul sama teman-teman, ya nggak masuk kan pelajaran ke otak kan. Kalau nggak bersungguh-sungguh, malas. Nah, begitu juga yang menuntut ilmu agama ini harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh-sungguh secara kontinu, ada nggak orang seminggu sekolah, sebulan nggak sekolah naik kelas nggak? Enggak kan? Karena kontinuitas itu kan, bersungguh-sungguh dia tiap hari sekolah kan. Nah, belajar begitu. Jadi ilmu kita tuh jangan sampai hari kemarin tuh sama dengan hari ini, atau hari besok lebih jelek daripada hari ini. Enggak, harus bertambah ilmu kita tuh. Ya dengerin banyak di YouTube kan, entah ilmu apapun pelajari semua. Ekonomi, kayak ilmu teknologi, ilmu sains, ilmu apapun pelajari. Termasuk ilmu agama yang utama kan, seolah-olah wajib itu kita harus mempelajari ilmu tauhid juga. Nah, yang itulah kita memerangi, kalau di ilmu tauhid ya, kita memerangi jangan sampai ada diri kita itu, jangan merasa ada, supaya apa? Supaya kita nggak sombong, nggak ada keakuan di diri kita kan. Nah, kalau memerangi yang dalam ilmu tasawuf, ilmu rasa, nah, yang namanya Muhammad Rasulullah tuh roh kita itu, yang namanya kalau orang Kristen bilang tuh bapak kan, atau apa namanya, Mesias itu atau Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu sama dengan Muhammad Rasulullah, nggak beda. Itu juga barangnya. Coba kita kaji ya, asbab kejadiannya ya. Nabi Isa itu, Nabi Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Nabi Siti Hawa tidak punya ibu, tapi ada bapak Adam. Nah, Nabi Isa punya ibu kan, tapi nggak punya bapak kan, ya? Nah, dia ditiupkan langsung Roh Kudus ke dalam dirinya kan, ya? Ke dalam rahim Bunda Maria kan, si Maryam itu. Nah, dimasukkan Roh Kudus langsung kan. Nah, Roh Kudus itu, yang dimasuk Roh Kudus itu apa yang tidak ada pada orang mati? Apa yang nggak ada orang mati pada orang mati? Nyawa. Satu, hidup. Nah, dalam bahasa kitanya, bahasa Islamnya itu namanya hayat. Nah ya, penglihatan itu basar, pendengaran itu sama. Kodrat, daya upaya. Iradat, berkehendak. Ilmu, pengetahuan, udah nggak ada kan? Berkata-kata, udah nggak bisa kan? Nah, ini yang roh, itu yang berupa roh, ditiupkan langsung ke dalam Maryam itu. Nah, sejatinya Nabi Isa itu sifat-sifat Allah semua tuh, yang 7 itu sifat-sifat Allah. Sifat Allah kan nggak terhingga ya. 20 sifat ingin kita pelajari, yang dari wujud tidak bakas ya seperti terakhirnya ya. Nah, itu yang kita harus pelajari. Nah, 7 sifat yang ada pada diri kita, sifat Tuhan yang ada pada diri kita itu yang ditiupkan roh tadi kan. Jadi umur 3 bulan 10 kurang lagi 3 sampai 4 bulan kita di dalam kandungan ibu kita kan ditiupkan roh tuh. Jadi jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh ya Muhammad, katakanlah roh itu bahagianku. Nah, jadi roh itu bahagian dari Tuhan itu, dari sifat-sifat Tuhan tuh, yang diutusnya ke dalam janin itu, ke dalam jasad itu. Nah, itu yang berupa tadi hidup, penglihatan, pendengaran, daya upaya, berkehendak, ilmu, dan kalam atau kata-kata kan. Nah, itu yang roh kita, itu yang di. Nah, berarti Isa Al-Masih itu kejadiannya dia tidak melalui seperti tanah, mani, telur, sebuah darah, sumber daging segala macam kan, nggak seperti kita. Dia langsung Roh Kudus yang dimasukin, Roh Suci. Nah, dinamai Roh Suci itu kan Isa Al-Masih. Ya. Nah, kalau di Islam Muhammad Rasulullah punya ibu, punya bapak. Nah, umur 2 tahun Nabi Muhammad itu kurang lebih dibedah dia, dibersihkan dia dari pengaruh jasadnya. Ya. Dimurnikan rohnya itu, ya. Nah, roh Nabi Muhammad itu yang berupa hayat, basar, sama kodrat dan ilmu kalam itu sama dengan Nabi Isa itu. Jadi
Jadi sejatinya yang namanya Isa Al-Masih atau Muhammad Rasulullah itu udah ada pada diri kita. Ikuti dia. Jadi ilmu tauhid itu ilmu cara pandang, itu payung hukumnya ya, payung hukum tertinggi. Nah, yang kedua itu ilmu tasawuf. Tasawuf itu yang mengaji rasa atau Muhammad Rasulullah yang digaji, utusan Allah itu yang digaji kan. Bagaimana kita menggunakannya, apa-apa yang nggak boleh, apa-apa yang boleh digunakan dari sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita itu. Nah, kalau ilmu fikihnya produk kan karena adanya Tuhan dan roh kita itu kita bisa berperilaku kan, kita bisa berbuat kan, kita bisa berkata-kata kan. Nah itu, nah apapun yang kita perbuat, apapun yang perilaku kita ini, nah itu kan harus diatur. Nah kalau kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, ya diatur oleh negara, ya. Jadi Pancasila itu sebetulnya udah sesuai dengan Islam itu konsepnya konsep tauhid, ya. Itu piagam Madinah dulu, hidup berdampingan secara damai orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, mukmin kan. Nah bagi orang-orang yang pemahaman jihad dangkal itu yang ngebom-bom itu, nah dia menyangka Indonesia itu bukan hukum Islam, Indonesia itu bukan negara Islam gitu kan. Nah padahal Bhinneka Tunggal Ika di bawah Pancasila itu berbeda-beda tapi satu hakikatnya. Itu kan qulullah. Itu qul wahad. Nah, bagaimana kita bagaimana kita untuk menghujudkan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini? Dinyatakan pertama, sila pertama kan? Nah, sila pertama itu yang disebut tauhid, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika dan sila diuraikan tentang tauhid. Bhinneka Tunggal Ika ini itu tauhid. Bhinneka Tunggal Ika ini kan, bagaimana cara menguraikannya? Ketuhanan yang Maha Esa pertama, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa ini nanti dia akan mengutus bagian dari dirinya ke manusia itu. Nah, masuk sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Nah, dari konsep yang dua ini ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab, apa tujuannya kita? Ya untuk bersatu kan, untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika tadi kan, bersatu gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita kalau seandainya ada timbul permasalahan atau kita ingin membuat sebuah aturan-aturan atau pemufakatan mengenai aturan-aturan kita hidup sesama manusia ini di bumi Indonesia ini? Nah, itu namanya bermusyawarah, sila keempat, ya kan? Nah, apa tujuannya kita bermusyawarah tadi? Apa tujuannya kita bersatu? Apa tujuan kita mengkaji tentang kemanusiaan itu? Apa kita tujuannya mengkaji tentang Tuhan itu? Tujuan akhirnya itu tadi, sila kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan? Nah, itu udah Pancasila itu. Udah tauhid itu sebetulnya. Udah Islam gitu loh. Nah, produk-produk yang kita sepakati bersama, produk undang-undangan yang disepakati bersama itu disebut ijma ulama. Ulama itu artinya orang punya pengetahuan, berkumpulnya orang-orang yang punya pengetahuan di bidang apapun. Kan enggak, kalau orang yang cuma ahli di bidang buka kitab-kitab aja kan dia ahli di kitab aja, ya kan? Tapi kalau orang ahli di ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu pertanahan, ilmu tentang apapun itu ya, tentang teknologi, tentang segala macam lah, berkumpul di DPR itu, bikin produk undang-undang kan? Nah ini yang boleh. Bagaimana orang berinvestasi di Indonesia ini, apa aturan-aturannya, undang-undangnya kan, bagaimana apa semacam lah. Nah undang-undang itu dibikin untuk kita sepakati bersama, untuk kita jalani bersama-sama. Itu produk fikih namanya. Nah fikih itu dia berkembang. Yang tetap tuh ajaran agama yang tetap itu, ajaran tentang konsep tauhid dan tasawufnya itu sama dari mulai Adam sampai sekarang sama. Yang berbeda itu fikihnya. Baik Buddha, Hindu, Kristen, segala macam itu, Islam, nah itu berbeda-beda kan. Nah beragam dengan berbeda-beda kan. Kalau perbedaan itu antara baik dan buruk, tapi kalau keragaman, orang Kristen ke gereja, Islam ke masjid, namanya kan rumah ibadah juga. Dia beragam dia gitu, nggak berlawanan, ya. Nah keragaman ini dikumpulkan, diwadahi di Pancasila itu kan, dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah di produk undang-undang yang kita sepakati bersama itu, nah itu yang kita jalanin, itu yang disebut fikih. Nah kita berjihad untuk itu, untuk menegakkan undang-undang itu, berjihad untuk menegakkan aturan-aturan itu, ya kan? Nah, misalnya undang-undang tentang pendidikan kan, tentang bagaimana kita mengatasi kemiskinan itu, penyakit-penyakit sosial lainnya, kan ada undang-undangnya semua kan. Nah cuman kan persoalan dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah itu kan soal lain. Itu memang baru segitulah, baru negara kita kan kualitas manusianya baru segitu kan. Tapi itu konsepnya bagus, konsepnya itu sangat tauhid Islam apa tuh Pancasila itu.
Undang-Undang 45 itu kan. Nah, memang ada yang pincang di negara kita ini kan. Harusnya MPR itu fungsinya udah hilang sekarang. Seharusnya MPR tuh duduk orang-orang di situ tuh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, bukan orang-orang berpartai politik. Kan sekarang masih orang partai politik di MPR tuh. Nah, harusnya orang-orang yang udah selesai dengan dirinya, yang orang-orang yang udah tahunnya tinggi, yang agamanya udah, dia pokoknya nggak mau lagi dunia lah, nggak mau tahta, kekuasaan, kedudukan, nggak mau. Nah, orang-orang tuh di situ bukan orang partai, misalnya pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, Buddha, Hindu kan, yang posisinya paling banyak itu Islam. Nanti Islam ditaruh yang paling banyak itu, yang orang-orang yang udah selesai dengan dirinya, yang tidak bermasalah lagi dengan dirinya, dia nggak mau korupsi lagi, nggak mau dunia lagi, yang macam kan. Orang-orang pokoknya dia tercukupi kok, dia udah cukup, dunia udah cukup. Nah, orang-orang yang negarawan itu, orang-orang yang punya tauhid yang bagus, nah dia pasti berpikirnya jernih kan, benar-benar untuk bangsa ini. Nah, tapi kalau semuanya diisi oleh orang-orang partai politik, nah itu untuk kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, itu ya kalau kampanye ya demi rakyat, untuk rakyat semacam kan, keadilan sosial semacam, tapi kan buktinya nggak ada kan. Nah, tingkah laku, pola laku orang-orang yang duduk DPR itu, di pemerintahan, yang oknumnya ya, nah itu yang disangka, perilaku mereka itu yang disangka oleh orang-orang yang paham radikal itu, wah ini negara apaan nih gitu kan, aturan apaan nih, biasa perilaku orang itu kayak begitu, korupsi semacam gitu kan. Nah, dianggapnya itu bukan hukum Islam. Nah, makanya tuh dibom orang semacam kan, jihad dia katanya ini negara tauhid, negara kafir tadi kan. Nah itu, padahal jihad yang sesungguhnya itu makna dan hakikat dari mana jihad itu orang yang bersungguh-sungguh memerangi, mengekang, mengendalikan hawa nafsunya. Nah itu kan dirinya sendiri tuh. Hawa nafsu dari apa? Dari cara pandangnya yang salah, ya, menganggap ada kuasa selain kuasa Tuhan, ya, dia merasa dirinya berkuasa juga tuh. Nah terus yang kedua, hak-hak Tuhan itu yang utusan Tuhan yang dalam dirinya itu yang berupa roh tadi dianggap tuh milik dia, ya. Kalau dianggap milik kita kan namanya kita yang merasa hidup kan, kita yang merasa melihat, kita bisa mendengar, kita merasa berkuasa, kita merasa berkehendak, ya, kita yang merasa berkata-kata, kita yang merasa punya pengetahuan, akhirnya kan sombong kan, bongah kan, semua maunya kita hidup di dunia ini kan. Kalau kita punya keberadaan berpangkat tinggi, punya kedudukan yang tinggi kan, nah menginjak-injak orang di bawah kan. Nah kalau misalnya dia aparat misalnya kan, nah sampai menangkap orang yang cara nggak benar gitu kan, atau dia misalnya orang kaya, dia semena-mena terhadap tetangganya segala macam kan, atau pribumi dia misalnya katanya, wah saya ini orang pribumi, orang asli sini, nah lu pendatang gitu kan, nah semena-mena terhadap pendatang gitu kan. Nah itu cara pandang yang salah. Cara pandang itu menganggap hak Tuhan semua kan milik Tuhan nih, harta benda kita termasuk rohnya, jasa kita kan milik Tuhan, dianggap milik dia. Nah itu kan cara mengatasi kaum radikal itu yang berpandangan salah itu, yang menggunakan perasaan yang salah dan berperilaku salah. Itu kan harus dengan ilmu kan, pengetahuan kan. Nggak bisa hanya tangkap-tangkap, percuma ditangkap nggak ada gunanya. Tangkap semakin banyak ya. Nah, penceramah itulah yang suka menanam rasa kebencian, permusuhan kan. Itu mentornya, itu penyebab utamanya sebetulnya. Ya kalau si pelaku bom itu korban sebetulnya. Korban dari pemahaman orang-orang penceramah yang salah, yang keliru gitu loh. Salah memahami tentang konsep tauhid, salah memahami konsep tasawuf, salah memahami konsep fikihnya, peraturan hidup kita di dunia ini. Padahal kita harus sepakat bersama, nggak bisa kesepakatan sekelompok kecil orang yang diikutin gitu kan. Harus kesepakatan bersama. Itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu disebut Persatuan Indonesia. Kita hasil dari produk ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang ada tadi. Nah produknya nanti kita bersatu, kita bermusyawarah untuk menyelesaikan satu masalah kan, membuat perundang-undang semacam. Ending akhirnya nanti, tujuan akhirnya kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan. Nah itu yang kita harus jihadkan gitu loh, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi penyakit sosial kan. Itu jadi bukan ngobong-ngobong orang itu mati sangit namanya. Nah ke dalam diri kita yang paling utama kita harus berperang itu, mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita, gitu kan. Nah karena semuanya milik Allah, kalau tauhid itu konsepnya mentiadakan apapun selain Allah kan. Nah kita harus
Jangan pernah kita merasa punya kuasa, ya? Jangan merasa kita punya ilmu gitu kan, punya pengetahuan segala macam. Berilmu boleh, tapi kita jangan itu dimiliki. Kan orang yang disebut orang munafik itu kan orang yang berdusta. Ya berdusta maksudnya milik Tuhan, ya aku milik dia. Orang yang berkhianat dikasih amanah kan. Nah amanah Tuhan berupa roh itu yang ditiupkan ke diri kita itu gak digunakan dengan baik, dengan semestinya digunakan untuk hal-hal yang salah, ya? Digunakan untuk hal-hal yang memusuhi orang lain, membenci orang lain kan. Nah itu, nah tiba di perilaku ini nanti pasti apa yang ada dirasa di perasaan dia itu yang terbit menjelma menjadi wujud perilakunya kan. Nah wujud perilaku itu yang menyimpang jadinya gitu. Nah itu dari konsep cara pandang yang salah, dia menganggap ada kuasa selain Tuhan. Nah di konsep dari tasawufnya, dari perasaannya merasa dirinya ada, merasa diri keakuannya tinggi kan, sombong, angkuh, dia yang hebat, dia yang alim, dia yang berilmu, dia yang beriman katanya kan, yang paling beriman aja orang kafir semua, ya? Nah makanya disebut orang yang salah cara pandangnya itu disebut orang syirik, orang yang menduakan Tuhan, ya? Itu dosanya tidak berampun. Nah orang yang sholat mencegah keji dan mungkar di dalam tauhid itu syirik hukumnya. Keji mungkar di dalam tasawuf munafik hukumnya. Nah, sifat-sifat Allah dihain buat dia. Merasa dia yang punya sifat-sifat Allah itu. Dia yang berkuasa, dia yang pintar, dia yang berdaya upaya. Kalau nggak gara-gara saya, ya, saya kok jadi payah saya bekerja keras kata dia kan. Nah, itu kan menghain hak Tuhan tuh. Padahal sifat-sifat Tuhan kok dihain, ya? Nah, kalau diperlakunya begitu jadikan. Suka jahat dengan orang, suka membenci orang, dan wujud perilakunya itu dia kejam sama orang kan. Nah, yang paling tinggi ngebom orang dia kan, nah, bunuh orang dia gitu. Memerangi, bersungguh-sungguh memerangi orang lain namanya kan, bertentangan dengan ayat kan. Barang siapa yang menghidupi satu orang, seakan-akan dia menghidupi seluruh dunia ini. Barang siapa yang mematikan satu orang kan, seakan-akan membunuh seluruh orang di dunia ini ya. Nah itu, jadi kena di ayat itu gitu. Karena jihad itu bersungguh-sungguh memerangi, mengendalikan hawa nafsu, ya kan? Dengan apa? Ya dengan pengetahuan lah, dengan ilmu. Makanya ilmu itu paling utama, awalnya orang hidup tuh ya ilmu itu. Makanya anak dari kecil sekolahin, sudah ilmu pengetahuan. Nah harus bersungguh orang untuk ilmu pengetahuan itulah yang membuat orang dari gelap menjadi terang, ya? Dari bodoh menjadi pintar, nah, jadi jahil menjadi halim kata orang seagamanya kan. Ilmu pengetahuan itu yang bisa mengini orang, yang menyelamatkan orang. Ya ilmu itu sifat Tuhan. Nah berarti Tuhan yang menyelamatkan kan, Tuhan yang merubah nasibnya kan. Nah itu cara pandang yang salah itu yang membuat orang keliru dalam menerapkan kehidupan. Itu penceramah itu. Nah itu sebetulnya sesungguhnya itu yang setan, itu yang iblis. Penceramah yang menanamkan rasa kebencian, permusuhan ya, iri, sirik, dengki sama orang kan, fitnah, hasud, itu iblis, itu sifat-sifat iblis, setan. Jadi kalau kamu dengerin ceramah-ceramah tuh yang suka menanamkan kebencian, permusuhan ke orang kan, tanpa disadari tuh, kita senang tuh diangkat-angkat emosional kita kan. Nah, itu sebenarnya iblis itu, jangan salah kamu. Iblis itu sesungguhnya musuh yang nyata gitu, nyata dia. Di konsepnya dia sifat-sifatnya begitu kan, syirik menduakan Tuhan, ya, iri, dengki, tamak, loba kan, fitnah, hasud, membenci, ya kan? Kalau ada ciri-ciri itu di orang itu dia setan itu, terwujud dia sebagai setan jadinya, karena yang dipahami itu. Jadi pemahaman itu konsep pemahaman itu namanya gaib tuh, kan masih gaib dia, masih dalam konsep, ya pemahamannya dia syirik, iri, dengki, tamak, loba sama macam itu kan. Nanti nyata dalam perbuatannya, nyata wujud dalam perbuatannya itu tadi ngebom, ya, demo orang, wah maki-maki orang, lempar rumah orang semacam kan, ya, bunuh katanya semacam kan, dianiaya orang gitu kan, halal darahnya semacam. Nah itu iblis, ajaran iblis, bukan ajaran agama. Ajaran agama pun nggak ada ajaran itu. Ajaran iblis namanya. Jadi kalau ada ceramah orang nih, kalau udah mulai ada paham yang diajarkan itu menanamkan rasa permusuhan, kebencian, udah tinggalin aja, jangan ikutin itu udah iblis itu. Udah iblis yang nyata itu gitu loh. Paham nggak Kak? Paham. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu kita, bukan mengendalikan hawa nafsu orang lain. Ngapain merangin orang lain, merangin diri sendiri aja belum selesai kok, belum selesai. Jadi kita punya kitab sendiri dalam hidup kita gitu kan. Yang kitab kita itu dari mulai kita lahir sampai kita mati, kan ada perjalanan hidup kita, ya kan?
ada suka duka yang kita harus jalani kan dalam kehidupan kita itu. Nah sebagai guidingnya, sebagai untuk teladan kita, itu para nabi itu kan sebab beriman pada nabi kan, beriman kepada mereka, beriman kepada kitab-kitab kan, nggak satu nabi dibilang itu kan, nggak satu kitab kan. Nah kita harus beriman kepada kitab-kitab itu. Nah, maksud itu kitab-kitab itu kan ilmu pengetahuan, ilmu dia. Nah kita pelajari itu. Nah itu yang beriman itu maksudnya orang yang mau mempelajari ilmu. Dengan ilmu itu Tuhan beri hidayah kepahaman ke dia untuk merubah nasibnya yang dibilang tadi kan, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Nah berarti Tuhan ada potensi Tuhan untuk merubah nasib kita kan. Dengan cara apa kata Tuhan kan? Kita tanya kan dengan cara apa Tuhan? Nah itu belajarlah engkau dari ilmu lahat. Nah walaupun sebenarnya di Cina, kalau kamu nggak belajar ya nggak bisa kamu. Nah itu bedanya kita dengan binatang. Kita makan sama-sama makan dengan binatang kan? Sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama kawin. Tapi binatang kerja nggak? Nah binatang nggak kerja, kita kerja. Ya, kalau kita cuma sekedar itu aja, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau mempelajari ilmu tentang tauhid, tasawuf, tentang fikih, berarti kita lebih rendah dari binatang kan? Binatang nggak kerja makan, kita kerja sekali setengah mati mencari duit sebanyak-banyak mungkin, ya, bekerja dengan susah payah, nah, cuma untuk kawin, makan, minum, tidur, cuma itu. Nah binatang nggak kerja, makan, minum, tidur. Nah kelebihan manusia itu disifati oleh Tuhan itu, kalau binatang kan tidak punya sifat iradat dia nggak punya, berkehendak dia nggak bisa berkehendak, dan tidak punya pengetahuan kalau binatang. Nah itu bedanya dengan manusia bisa berkehendak dan pengetahuan. Paduan sifat Tuhan berkehendak dan pengetahuan inilah yang membuat kita bisa membuat peradaban, ya, penemuan-penemuan baru, ya, bisa buat rumah, bisa buat mobil, motor segala macam. Hewan nggak bisa, binatang nggak bisa, tumbuhan nggak bisa kan, nggak bisa dia bikin mobil segala macam kan. Nah itu bedanya kita dengan binatang. Nah kalau orang nggak mau mempelajari ilmu pengetahuan, nggak mau bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan, nah dia lebih rendah dari binatang. Itu yang kata-kata dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya manusia itu kadang-kadang lebih rendah dari binatang. Nah itu. Nah kalau setan itu musuh yang nyata bagi ilmu, itu dia wujud sebagai manusia yang menanamkan rasa pemusuhan dan kebencian. Nah kalau udah ada bibit-bibit rasa pemusuhan kebencian kepada seseorang kan, selangkah lagi kan, selangkah lagi udah ngebom, ya, bunuh orang, mancing orang, kalah darah orang tadi kan. Nah padahal Kristen, Buddha, Hindu segala macam itu kan saudara-saudara kita semua. Bineka Tunggal Ika kok, berbeda-beda tapi satu hakikatnya. Qul huwallahu ahad kok. Tidak sejarah pun semesta alamnya bukan jadi Tuhan itu. Kayak itu. Paham enggak Kak? Nah, jadi jangan kalau ada ceramah-ceramah yang menanam rasa kebencian dan permusuhan itu, enggak usah dengerin, biarin aja, tinggalin aja udah. Pulang, enggak usah dengerin. Nanti hati kita jadi kotor, gitu. Kita jadi tertanam kebencian jadinya. Nah, itu. Ngerti enggak? Paham tuh? Jadi jihad itu bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu pengetahuan, karena senjata untuk mengendalikan hawa nafsu itu ilmu pengetahuan itu. Nah ilmu itulah ilmu yang macam-macam kan, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, termasuk ilmu fikih itu termasuk ilmu-ilmu yang macam-macam itu, ilmu pengetahuan yang macam-macam itu ilmu fikih namanya, ya, ilmu sains, teknologi segala macam itu ilmu fikih, produk dari cara pemahaman tauhid kita dan tasawuf kita. Nah pemakaian dari ilmu tauhid dan tasawuf itu produknya fikih itu. Kalau salah tauhid tasawufnya, salah juga lah fikihnya, ya kan? Kalau orang yang benar cara pandangnya disebut orang mukmin namanya. Nah, itu orang yang selamat. Nah, Islam itu artinya selamat kan? Nah, dapat dia poin selamat itu. Islam itu bukan agama sebenarnya. Jadi Islam itu pengukuhan dari Tuhan, kita udah dinyatakan selamat. Nah, selamat itu orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Tuhan. Yang tidak ada lain selain Tuhan itu yang paling berkuasa di semesta alam ini. Ya, dia benar-benar tidak merasa dirinya itu tidak ada, bahkan yang ada hanya Allah itu aja. Nah itu yang disebut orang yang benar dalam cara pandangnya, ilmu tauhidnya disebut orang mukmin. Nah kalau orang yang benar di cara pandangnya tasawufnya disebut orang mutakin. Nah kalau cara pandangnya bagus di ilmu fikihnya disebut orang beriman gitu. Nah sebaliknya kalau orang yang salah disebut syirik tadi kan, syirik orang yang menduakan Tuhan dengan ada selain Tuhan punya kuasa juga kan, atau benda-benda yang punya jimat-jimat lah katanya kan, ada yang punya apa mantra-mantra ini mantra itulah gitu kan, nah, atau aku yang kaya, aku yang hebat, aku yang segala macam kan, ada yang merasa dirinya itu ada gitu kan, merasa dirinya berkuasa segala macam. Nah itu
itu termasuk orang yang menduakan Tuhan. Nah itu di tasawufnya disebut orang munafik. Nah kalau di fikihnya disebut orang kafir. Nah kafir itu produk-produk yang dihasilkan dari cara pandangnya yang salah, pemahaman rasanya yang salah, ya, dia tidak menerima apapun wujud takdir yang dihujudkan Tuhan kepada dia dari cara pandangnya yang salah tadi, dari perasaannya yang salah tadi, ya. Misalkan diberi miskin nggak terima, diberi kaya kurang kata dia kan, pokoknya semuanya ditantang, nggak ada hidupnya itu gelisah aja, udah kaya raya ratusan miliar masih juga korupsi kan, itu kan merasa dia nggak terima kan, masih kepengen kaya lagi dia kan, nggak cukup nggak pernah dia syukuri apa yang diberi Tuhan kepada dia kan, kan harusnya kan kita tempatkanlah makam-makam tertinggi di dalam orang ilmu tauhid itu, cara pandang yang benar itu. Orang tuh bersabar jika diuji dengan masalah-masalah kan, dengan cobaan-cobaan. Orang tuh bersyukur kalau diberi banyak keberkahan-keberkahan kan, diberi rezeki yang banyak, kesehatan segala macam, dia bersyukur kan. Nah dia ikhlas, ridho menerima semua apapun wajah takdir yang akan dihujudkan Tuhan kepada diri dia kan. Itu buah dari tauhid yang benar tuh, dari tasawuf yang benar. Nah dia tawakal kepada Tuhan tuh, takut kepada Tuhan itu. Nah, dia pasrahkan dirinya semua kepada Tuhan itu, biar Tuhan itu yang menjalankan hidupnya. Dia serahkan apapun wajah takdir yang engkau nyatakan kepada lakonan hidupku ya Tuhan, gitu kan. Suka maupun duka itu semua darimu ya Allah. Saya nggak melihat suka dukanya, saya nggak melihat kaya miskinnya, saya nggak melihat apapun wajah takdir itu, saya melihat Engkau yang menjadikan semua wajah takdir itu ya Allah. Nah, saya sangat menerima apapun yang Kau akan wujudkan ya Allah, itu kan. Nah Tuhan itu, jadi apapun persoalan hidup kita yang kita lihat harus Tuhan dulu, ya, karena Tuhan yang mewujudkan itu. Karena cara pandang kita benar tadi, karena tidak ada satupun yang berkuasa di semesta alam ini selain dari Tuhan itu. Kita hanya hamba, tempat bergantung segala sesuatu itu Tuhan itu. Nah kita itu hanya yang menggantungkan diri kepada Tuhan itu. Ya saya suka Allah itulah. Mau dia apain pun diri kita tuh kita ikhlas, kita pasrah, kita sabar, kita ridho. Nah, ya. Nah pasrahkan diri kita. Nah, itu inti dari substansi dari ilmu tauhid. Ya. Itu kita harus berjihad mencari ilmu itu supaya kita dapat kepahaman. Belajar dari ilmu sampai ke yang lahat. Nah supaya kita bisa dirubah takdir kita oleh Tuhan. Paham enggak?